Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Golkar, Bapak Bahlil Lahadalia. Pak Bahlil ini sahabat dari almarhum suami saya, kita sudah kenal lama. Dan dari tadi beliau ketika tiba selalu bercerita begitu banyak nostalgia ketika mahasiswa ya di Maluku Utara. Jadi selamat balik kampung di Maluku Utara. Yang saya hormati Sekretaris Jenderal Partai Golkar sekaligus Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI, Bapak Muhammad Sarmuji, selamat datang di Bumi Kiaraha. Wakil Ketua Umum Pemenangan Pemilu Wilayah Jawa Kalimantan DPP Partai Golkar, sekaligus Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kepala BKKBN RI, Bapak Wihaji, selamat datang di Maluku Utara, Pak. Wakil Ketua Umum Pemenangan Pemilu Wilayah Indonesia Timur DPP Partai Golkar sekaligus Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kakak Melki, selamat datang di Maluku Utara. Dan para pengurus DPP Partai Golkar yang berkesempatan hadir, Bapak Muhammad Uswanas, Bapak Sulfikar Arse Sadikin, Ibu Kristina Aryani sekaligus Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Kami Maluku Utara sudah MOU dengan Pak Menteri, tinggal menunggu pelatihannya aja, semoga segera bisa diadakan. Yang saya hormati juga Ibu Dia Roro Esti sekaligus Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia, selamat datang di Maluku Utara. Bapak Hakim Kamarudin, Bapak Umar Lesi, dan seluruh jajaran DPP Partai Golkar yang hadir, serta pengurus PPAMPG dan KPPG yang hadir, unsur Forkopimda Maluku Utara yang hadir atau yang mewakili, hadir juga Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara, Bapak Iqbal Rurai, Kapolda diwakilin Dir Intelkam, dan Kajati diwakilin Asintel, hadir juga perwakilan dari Korem Pak Asintel, dan Ketua DPP Partai Golkar Provinsi Maluku Utara Ibu Alian Mus, sahabat saya, sahabat almarhum, luar biasa pemimpinannya kepada Partai Golkar, ini sudah mau periode ketiga ya. Dan terima kasih untuk seluruh kepala daerah yang Golkar maupun bukan Partai Golkar tetapi hadir untuk mendukung Musda Partai Golkar, hadir Sekda Kota Ternate, Wakil Bupati Morotai, Bupati Halmahera Selatan, Bupati Halmahera Barat, Bupati Halmahera Timur, Wakil Bupati Halmahera Timur, hadir juga Pak Aliong, Om Pance, Wakil Bupati Halmahera Utara, dan Bupati Halmahera Utara, Ibu Bupati Sula, Bapak Bupati Halteng, semangat Pak, semangat. Izin Pak Ketua, beberapa hari yang lalu ada konflik sosial di Halmahera Tengah, tetapi Pak Bupati luar biasa, penanganannya cepat, totalitas, dan teratasi dengan baik. Dan Pak Bupati Morotai. Serta semua yang hadir yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu-satu, panjang sekali yang terhormatnya di sini. Saya mengucapkan terima kasih sudah mengundang saya menjadi bagian dari keluarga besar Partai Golkar. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Kita hadir semua dalam keadaan sehat walafiat di sini. Dan masih di kesempatan ini juga mengucapkan mohon maaf lahir batin untuk kemarin yang merayakan selamat Hari Raya Idul Fitri dan juga mengucapkan selamat Hari Paskah buat yang kemarin merayakan. Semoga di hari keagamaan yang penuh dengan kemenangan dan kebangkitan, kita semua bisa berkolaborasi dan bersatu menjadi satu kesatuan. Ada beberapa
catatan yang saya pahami, pada intinya saya mewakili pemerintah Provinsi Maluku Utara. Kita menganggap Partai Golkar sebagai mitra yang sangat strategis. Yang saya tahu Partai Golkar itu selalu mengutamakan karya nyata, menjaga stabilitas, dan memberikan solusi konkret bagi warga. Dan itu sejalan dengan kami di pemerintahan Provinsi Maluku Utara. Kebetulan karena Pak Ketum hadir dan juga selaku Menteri SDM, mungkin ada beberapa catatan yang pengen kami provinsi sampaikan dan juga mewakili 10 kepala daerah yang hadir di sini dan yang tadi juga sudah disebutkan sedikit oleh Ibu Alien bahwa pertama kami sebagai provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi se-Indonesia year on year kemarin di angka 34%, tetapi selalu dikeluhkan oleh masyarakat Maluku Utara bahwa belum ada pemerataan. Kalau kita turun ke daerah, warga Maluku Utara itu masih banyak yang belum punya rumah, belum punya kamar mandi, untuk kuliah pun masih sulit, petani dan nelayannya nilai tukarnya masih rendah, dan kadang kalau bilang kita daerah yang kaya, kita daerah raja-raja, tapi sedihnya itu masyarakat Maluku Utara itu belum kaya dalam arti yang sesungguhnya. Salah satu hal yang bisa sangat membantu adalah APBD. Kita semua tahu bahwa ada pemotongan yang lumayan besar dari pusat untuk TKD. Dan salah satunya itu adalah dana bagi hasil. Kami mengalami pemotongan kurang lebih 60% dari total DBH. Secara total Maluku Utara, 10 kabupaten kota dan 1 provinsi kita ada pemotongan 3,5 triliun. Dan itu menekan struktur APBD terutama di kabupaten kota dan provinsi secara signifikan. Itu juga berdampak kepada program-program yang bisa kita lakukan, terutama Maluku Utara sangat membutuhkan jalan dan jembatan. Dan jika bisa bertanya kepada 10 kepala daerah, kita kesulitan membangun jalan jembatan dan jika tidak ada konektivitas maka tidak ada pemerataan ekonomi. Oleh karena itu mungkin mohon di tahun 2027 mungkin Pak Menteri, Pak Ketum bisa menyampaikan kiranya DBH itu kalau bisa jangan dipotong. Bahwa kemudian DAU dipotong itu hak dari pusat, tetapi DBH dana bagi hasil kalau bisa jangan dipotong sehingga ketika masyarakat menanyakan apa manfaatnya SDA kita dieksplorasi, tetapi kenapa jalan jembatan tidak bisa terkoneksi? Untuk saat ini kita tidak bisa menjawab itu karena butuh doi untuk bangun jalan dan saat ini doinya dipotong secara signifikan. Dan kemudian juga ada beberapa ancaman ke depan karena ada pemotongan RKB yang cukup signifikan, mungkin sekitar 50-60% di IUP di Maluku Utara sehingga ada potensi pengurangan karyawan, pengurangan subkon, dan info terakhir yang saya dapat mungkin di beberapa kawasan industri itu ada pemotongan sampai 20.000 pekerja. Mungkin nanti Pak Menteri, Pak Ketum dengan kebijakannya mungkin ada solusi apa untuk bisa mempreventif hal tersebut terjadi. Selain dari itu juga tadi sudah dikatakan juga oleh Ibu Alin tentang masih banyak usia produktif yang membutuhkan lapangan pekerjaan. Saya sudah sering berkomunikasi dengan para kawasan industri. Mereka sudah tidak ada lagi pembukaan lapangan pekerjaan yang signifikan seperti zaman dulu. Untuk diketahui kawasan industri di Wedabai itu sudah mempekerjakan sekitar 100.000 orang. Dan di Harita sekitar 30.000 orang. Penambahan setiap tahun sudah tidak signifikan, paling sekitar 2.000-3.000 orang per masing-masing kawasan industri. Akan ada kawasan industri baru di Halmahera Timur dibuka oleh Antam dengan CATL, itu pun hanya 8.000. Oleh karena itu solusi yang paling dibutuhkan itu adalah hilirisasi downstreaming. Selama ini kan produk kita itu baru sampai di ferronikel dan di prekursor untuk baterai.
Mungkin dengan ada kebijakan dari pusat untuk ditekankan mereka para pemilik smelter untuk butuh produk turunannya lagi dari ferronikel, yaitu pabrik stainless steel misalnya. Kemarin saya bertemu dengan Wakil Menteri Critical Mineral di India, pertumbuhan kebutuhan stainless steel di India itu 12% per 2025 kemarin. India itu tidak memiliki sumber daya nikel sama sekali. Mereka hanya mendaur ulang dari scrap menjadi stainless steel. Mereka ingin sekali masuk di Maluku Utara, tetapi mereka belum memiliki akses untuk itu. Jadi jika ke depan ada industri turunannya lagi stainless steel, itu bisa menyerap banyak lapangan pekerjaan di Maluku Utara, memberikan nilai tambah, menambah PDRB, dan marketnya India karena pertumbuhan pembangunan mereka dan kebutuhan stainless steel mereka 12% per tahun. Selain dari itu juga sebagai informasi di IWIP itu sudah ada pabrik baterai untuk Tesla, tetapi belum satu kesatuan baterai, baru bagian dari baterai. Kemarin saya ketika kunjungan ke China, industri baterai itu seperti industri energi masa depan. Ke depan itu mereka bahkan negaranya sendiri sudah bertransformasi seperti yang kemarin di launching oleh Pak Presiden bahwa akan ada mega proyek, akan ada sekitar 100 giga. Di China itu mereka sudah mentransformasi mulai dari rumah, rumah sakit, industri, semuanya menggunakan baterai yang dikompres dengan size yang kecil dan semua bahan dari baterai itu menggunakan nikel yang berasal dari Indonesia. Jika memungkinkan, Maluku Utara pun bisa memiliki industri demikian untuk pengembangan baterai ke depan sehingga kita bisa bertransformasi dari energi fosil menjadi green energy dan kita bukan hanya sebagai penyumbang bahan baku, tapi kita juga menjadi bagian dari rantai industri downstreaming dan itu salah satu solusi signifikan untuk memberikan lapangan pekerjaan kepada anak-anak Maluku Utara. Harapan kami sederhana bahwa di pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia ini bisa ada pemerataan dan masyarakat Maluku Utara bisa hidup sejahtera dan kaya dalam arti yang sesungguhnya. Oleh karena itu dengan posisi ketum Golkar yang sangat strategis sebagai Menteri SDM dan banyak menterinya, wakil menteri di kementerian yang sangat strategis, kami sangat membutuhkan dukungan, kolaborasi, dan mitra strategis untuk mendukung kami Maluku Utara untuk bisa kaya dalam arti yang sesungguhnya. Tadi Pak Menteri tanya kepada saya, gimana hubungannya dengan Golkar, apakah Golkar mendukung di Maluku Utara? Bahwa di masa lalu ada sedikit gesekan, tetapi kata Pak Presiden kan satu musuh pun terlalu banyak. Jadi kami semua bersahabat di sini, kami semua bersaudara di sini, walaupun kadang-kadang ada gesekan-gesekan, tapi tadi kan kata Pak Menteri kalau terlalu tenang juga tidak seru. Biarlah itu menjadi dinamika kami, tapi pada dasarnya kami di Maluku Utara walaupun berbeda, kami semua bersaudara. Dan kami semua ketika itu menyangkut kemajuan Maluku Utara, ketika itu menyangkut kesejahteraan masyarakat Maluku Utara, perbedaan kami pinggirkan dan kami bersatu demi kemajuan Maluku Utara. Terima kasih, saya doakan semoga musda Partai Golkar ini berjalan dengan baik, mendapatkan pemimpin selanjutnya yang visioner, yang berintegritas, dan membawa Partai Golkar lebih maju lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.